Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Apa yang mau didiskusikan? Selamat malam Goto. Ya ini aja kita ngobrol santai Goto. Ya. Kamu malas sungguh-sungguh mempelajari agama Islam gitu. Silakan. Oke. Ya, kira-kira kalau pertanyaan ini saya ajukan kepada teman-teman Kristen ya. Saya mirroring saja bahwa kalau kita sungguh-sungguh belajar Kristen, mungkin saja kita bisa meninggalkan Kristen, kan begitu? Supaya kita impas kan. Tidak masalah, tidak masalah. Artinya kamu harus memiliki alasan kuat begitu. Kenapa kok sungguh-sungguh mempelajari ajaran Kristen langsung akan meninggalkannya? Dan saya pun punya alasan yang kuat gitu loh. Silakan. Kalau gitu kita sama-sama prolog ya, sama-sama prolog untuk menjelaskan kenapa sih kalau kita belajar ya agama Kristen kita harus meninggalkannya. Aduh. Nah, kenapa ini tiba-tiba lari. Aduh, dia udah tahu dia. Babak belur nanti kita. aduh. Ya, teman-teman kalian sudah tahu lah ya. Intinya begini, kalau kalian udah biasa nyimak saya ya dari 2025 kemarin, saya itu intensitas saya live itu sebenarnya dimulai dari 2025. Sebelumnya saya live itu jarang-jarang sekali. Baru setahun aja saya benar-benar live secara rutin tuh. Bahkan belum ada setahun gitu. Nah teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan, sudah begitu jelasnya sebenarnya, sudah begitu terang benderangnya. Ini tinggal keberanian aja kok sebenarnya. Atau mungkin ada di antara kalian nih yang muslim tadinya atau muslimah tadinya ingin berkesaksian. Boleh, ayo silakan. Ini 2026 ini sudah waktunya teman-teman speak up. Ayo berani yuk berbicara. Karena ada banyak teman-teman yang inbox saya bilang begini, Bang. Saya tadinya muslimah, saya meninggalkan agama Islam, kemudian saya menjadi Kristen, Bang. Gara-gara nonton channel Abang katanya. Tapi saya nggak berani bersuara, Bang, karena suara keluarga saya itu orangnya fanatik begitu. Saya bilang 2026 bicara aja, kenapa? Harus takut-takut. Ada banyak begitu. Ya. Oke, coba kita lanjut kembali. Ada Yamani. Oke, Yamani. Yamani, silahkan nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang muslimah? Ini ustadznya panjang jenggotnya ini. Wah, ada. Selamat malam, Bapak Yamani. Iya, selamat malam. Panjang sekali janggut Anda ini. Apakah Anda percaya bahwa di janggut Anda itu bergelantungan para bidadari? Yang bergelantungan tuh malaikat kali. Bukannya bidadari bergelantungan di sana? Bidadari kan di akhirat nanti Bang Edis. Oh, dia kalau tidak sudah meninggal nanti. Tapi menurut hadis Pak Ustadz, bahwasanya di janggut Anda itu bergelantungan bidadari. Belum pernah dengar? Hadis mana itu? Belum pernah dengar? Hadis mana itu? Iya. Pantas dia masih Islam. Baik. Sudah saya bilang teman-teman, sepanjang saya mendalami agama Islam, saya itu belum pernah mendapati ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Baik. Saya akan tunjukkan ya. Apakah benar bidadari-bidadari itu bergelantungan di janggut seseorang? Nah, perhatikan ya. Kita akan tunjukkan hadisnya. Oke. Saya balikkan dulu kamera saya ya. Saya cari dulu hadisnya yang ringkas ini karena banyak versi-versi ini ya.
Tapi selama jadi Islam belum pernah dengar itu bidadari bergelantungan di janggut. Yang ada para malaikat ya. Iya, ada yang bilang malaikat, ada yang bilang juga bidadari. Iya, yang benar itu malaikat ya. Oke, anggaplah para malaikat. Karena memang ada dua versi, ada yang bilang malaikat, ada yang bilang bidadari. Bagaimana Anda bisa atau maknanya itu bagaimana sehingga Anda bisa meyakini bahwa malaikat itu bergelantungan begitu di janggut Anda itu? Dalam rangka apa mereka bergelantungan di situ? Jadi para malaikat ini kan makhluk Allah yang gaib, ya kan? Artinya, kalau kita memanjangkan janggut nih, selain kita menghidupkan sunnah Rasulullah, insya Allah kita juga akan terjaga begitu, nah ya. Oke, baik. Berarti di bagian bawah sini ada malaikat bergelantung-gelantungan, tetapi di rongga hidung setan yang tiduran di sana. Itu setan itu akan datang ke sana kalau kita tidak dalam keadaan wudhu gitu. Kalau kita wudhu selesai dia, hilang dia. Makanya orang Islam itu jarang ada setannya gitu. Salah Pak Ustadz, begini. Menurut hadis, jikalau seseorang bangun pagi-pagi, maka dia itu harus beristinsar, betul? Halo? Iya, ya. Tahu beristinsar tahu? Sinyalnya agak ngelek ini. Oh, agak ngelek katanya. Istinsar mengeluarkan air dari hidung. Oke, baik. Kenapa seseorang pagi-pagi harus mengambil air wudhu? Beristinsar, kenapa? Karena itu perintah Allah ya. Wudhu itu perintah Allah, sunnah Rasulullah. Iya, diperintah itu karena apa? Contoh begini. Diperintahkan untuk minum obat. Iya, diperintahkan. Biar ngapa? Karena sakit, betul? Betul? Benar. Nah, diperintahkan untuk beristinsar, menghirup air itu ke dalam hidung kemudian menghembuskannya. Karena apa? Ya karena itu perintah Allah. Perintah Allah dan Rasulnya. Astagfirullahaladzim. Begini Ustadz, makanya kita agak buntu diskusi kita. Saya kasih tahu pelan-pelan ya gini. Ini ada obat. Saya diperintahkan untuk minum. Dasar atau alasan diperintahkan untuk minum itu bukan karena diperintah. Bagaimana Ustadz ini pola pikirnya? Saya diperintahkan minum obat bukan karena diperintah, tetapi karena sakit supaya sembuh. Kan gitu, betul? Nah, kenapa kalian diperintahkan? Kenapa kalian diperintahkan untuk beristinsar, menghirup air ke dalam hidung? Karena kita berwudu itu kan sudah aturannya seperti itu. Karena setan-setan tidur di sana, Ustaz. Jadi justru di tubuh orang muslim itu justru setan malah lebih tinggi daripada malaikat. Di sini setan tidurnya, di sini malaikat bergelantungan. Artinya setelah kita bersih-bersih begini, bekas-bekas setan itu malah bercecer kemana-mana tempatnya malaikat bergelantungan. Betul. Itu kan menurut antum yang Kristen, kalau kami Islam nggak begitu pemahamannya. Menurut Anda jika selesai membersihkan hidung, maka kotoran itu akan turun kemana? Apakah naik ke langit atau turun ke bawah? Yang jelas kita akan suci dari hadas kecil begitu. Nah, hikmahnya begitu. Iya, kalau kita membersihkan hidung, Ustadz, kalau kita membersihkan hidung, maka kotoran-kotoran dari hidung itu langsung naik ke atas atau turun ke bawah? Ya jelas ke bawah. Nah, berarti kena setan, kena malaikat-malaikat yang bergelantungan itu ya. Lama berjatuhan ini bekas-bekas setan ini. Tapi intinya begini, Ustaz. Menurut orang Kristen. Kok menurut orang Kristen? Antum kan Kristen. Bukan menurut orang Kristen, itu menurut logika. Menurut logika, kalau Anda membersihkan hidung, maka kotoran-kotoran dari hidung itu berarti agama Islam tidak masuk logika ya? Agama nggak bisa terlalu menggunakan logika. Agama itu yang menggunakan keyakinan di hati, keyakinan iman. Baiklah. Tapi intinya begini, Ustadz. Maksud saya begini. Kita itu ingin mencari sesuatu, supaya kita memahami sesuatu itu, kita juga harus menggunakan nalar kita. Intinya apa? Karena begini, setan tidur di lubang hidung, malaikat bergelantungan di janggut, sebentar lagi jin-jin ada di alis, begitu. Maksud saya begini, menurut Anda ini yang menceritakan ini
Ini memang dia itu betul-betulkah mendapatkan wahyu? Atau dia itu lagi ngarang bebas kah? Atau dia itu memang lagi berhalusinasi? Atau bagaimana? Itu benar-benar dapat dari wahyu dari Allah begitu. Seperti misalnya Bang Edis, mohon maaf ya. Dalam Islam ini kan kalau kita buang angin ya, mohon maaf ya, buang angin, maka kita kan wajib berwudu kalau mau sholat. Nah, saat kita buang angin itu, kita wajib membasuh wajah ya kan. Jadi ada yang bertanya, Ustadz, kenapa katanya kalau kita buang angin, kok muka yang dicuci? Maka saya bilang, antum sakit kepala, kenapa pantat yang disuntik? Kan begitu logikanya. Bisa dijelaskan, bisa dijelaskan. menggambarkan. Itu bisa dijelaskan Ustadz. Ini Bisa Ustadz kita nggak, justru mengandalkan Ustadz yang nggak nyambung. Dengar, begini. Ustadz, ini yang tidak nyambung itu Ustadz. Kalau misalnya kita sakit, kenapa pantat yang disuntik? Karena dari pantat itu bisa ada aliran darah yang akan membawa zat-zat itu yang dari suntik itu menuju ke seluruh aliran darah. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Justru yang tidak bisa dijelaskan itu kenapa pantat yang kentut, muka yang dibasuh. Makanya saya bilang begini Ustadz, sebenarnya makanya saya bilang Ustadz, mustahil Anda tidak meninggalkan Islam jika Anda sungguh-sungguh mempelajarinya. Yang benar, ya, mustahil kamu meninggalkan Islam jika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Itu yang betul. Judulnya ini salah ini, ya. Oke. Salah. Yang tadi saja Pak Ustadz, Mustahil kamu meninggalkan Islam jika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Makanya orang yang keluar dari Islam itu gara-gara nggak belajar. Justru orang yang keluar dari Islam itu gara-gara belajar. Saya kasih contoh. Saya punya punya cerita nih. Jadi ini ceritanya begini. Dia itu murtad meninggalkan Islam gara-gara dengar ceramah saya. Dia dengar ceramah saya begini. Edis, dulu kamu pernah cerita tentang bagaimana Allah menyuruh umat muslim lewat perantaraan Muhammad suruh sholat 50 kali. Iya. Anda tahu cerita itu? Nah, bayangkan di dalam satu hari 24 jam disuruh sholat 50 kali. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ada nggak manusia yang nggak tidur? Manusia nggak tidur? Nggak ada sih. Nggak ada. Berarti kita bikin dalam 24 jam itu tidurnya 8 jam. Berarti tinggal berapa? 24 kurangi 8. Tinggal 16, betul? Betul nggak? Betul nggak? Benar. Oke, tinggal 16 jam. Nah, 16 jam, taruhlah nggak usah kerja. Taruhlah semua orang Islam bos, ya. Semua orang Islam bos nggak perlu kerja, uangnya jatuh dari langit, dari surga. Oke, 16 jam. Di dalam 16 jam harus 50 kali sholat. Maka 16 dibagi 50. Artinya 16 jam 50 kali sholat, maka setiap setengah jam sekali, maka orang tersebut harus sholat. Setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat. Bahkan bukan setengah jam sekali nih. 0,3 itu sekitar 1 jam itu 30, berarti 60 menit. 60 menit bagi 3, berapa berarti itu? Iya. Berarti dalam waktu itu Anda harus sholat terus. Pertanyaan saya, apakah itu mungkin dilakukan? Iya. Bagi Allah mungkin, kan nggak mungkin. saya teringat Ustadz. Kisah Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun di gua itu. Bagi Allah mungkin, katanya nggak mungkin. Astaga, kalau udah begini sulit. Berat. Sholat 50 kali sehari mungkin. Ini makanya benar kata Akil Syiraq, makin panjang janggutnya makin. Kita santai aja ya, dibilang Islam itu dibilang orang apapun santai aja kita. Bukan, maksud saya itu begini, Ustadz, kita itulah ya harus menggunakan akal juga lah. Iya kan? Waktu Allah nyuruh sholat 50 kali sehari itu, dia bercanda atau serius? Kalau seandainya Allah memutuskan seperti itu, pasti Allah kasih jalannya begitu. Nggak ada yang nggak mungkin. Berarti setiap 15 menit, berarti setiap 30 menit sekali, berarti nggak 30 menit sebenarnya. Kalau 60 sepertiganya 60 berapa teman-teman? Ya sekitar 20 menit sekali ya. 20 menit sekali berarti sholat. Ya, berarti 20 menit sekali sholat ya. Coba di zaman Nabi Musa, ketika dikejar Fir'aun, ya. Saat itu Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memukul laut dengan tongkat, terbelah jadi 12 jalan. Gak ada yang nggak mungkin. Bisa itu dijelaskan secara ilmiah di dalam Bible, bisa dijelaskan. Di dalam Bible itu dijelaskan lewat perantaraan angin timur.
Ketika pada waktu itu ada angin Bagi timur orang yang ada keras, sehingga laut itu terbelah. Bagi orang Ya kan? Dan itu kejadian-kejadian seperti itu hanya sesekali saja. Nah, ini masalahnya, bagaimana Anda di dalam hidup setiap 20 menit sekali sholat. Nanti 20 menit lagi sholat lagi. Itu pun Anda nggak kerja. Itu pun Anda sudah nggak kerja. Itu anggap saja ada uang jatuh dari langit tuh. Ada nasi, ada beras jatuh bagian dari orang langit. Islam nggak ada yang nggak mungkin ya, semua mungkin. Kami sudah meyakini itu ya. Contohnya seperti Ashabul Kahfi itu 309 tahun tidur di dalam gua, nggak makan. Di mana nggak ayatnya? bangun. Di mana ayatnya Ashabul Kahfi itu tidur dalam gua 369 tahun? Dalam surah Al-Kahfi itu? Nggak Dalam ada. Surah Al-Kahfi. Tidak ada di Dalam situ hadis- tidur. Di dalam dalam hadis Al-Qur'an seperti tidak itu. ada mereka tidur 300 tahun. Cuma dalam tafsir-tafsirnya lagi ada ya. Dari mana mereka mendapatkan informasi itu? Dari Rasulullah. Sedangkan Rasulullah saja tidak tahu jumlah mereka berapa. Di dalam Al-Quran ada sudah jelas, Allah jelaskan ya. Berapa jumlah mereka? Ada 7 orang begitu Ashabul Kahfi. Bukan 7 orang. Justru jumlah mereka itu Allah dan Muhammad sama-sama tidak tahu, Pak Ustadz. Nih saya tunjukkan ya. Kan ada yang bertanya kepada Rasul, berapalah jumlah mereka? Ada yang bilang 2 bersama dengan anjingnya, yang ketiganya anjing. Ada yang bilang 4, yang kelimanya anjing. Ada yang betul? Betul tidak? Benar begitu. Maka katakanlah apa? Allah yang Maha tahu. Kalau bikin begitu semua bisa. Bentar. Bentar ya. Saya akan tunjukkan dulu hadisnya. Hmm. Bentar ya. Sabar ya teman-teman ya. Kita mengajari dia dulu Al-Quran. Santai saja kita nih ya. Slow. Ini kan diskusi nih sama-sama Pak Haji nih ya. Iya, cuman bedanya Anda modal jenggot panjang saja. Baik, itu ada di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang kedua-dua ya. Saya tunjukkan nih. Ini sebenarnya menandakan atau membuktikan bahwa Allah dan Muhammad itu jawabannya kayak begini. Lihat nih. Lihat, Ustaz. Kelihatan ya? Ya. Nih, nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka ada 5 orang. Yang keenam adalah anjingnya. Betul? Sebagai terkaan Terus? atau terkaan atau tereka-reka terhadap barang yang gaib. Barang yang gaib. 8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Ini jawaban macam apa? Tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah mereka selain tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah mereka. Allah pun tak tahu. Muhammad pun tak tahu. Apa susahnya membuat ayat begini? Allah ya. Qulillahu a'lamu bi'iddatih. Teruskan. Enggak, apa susahnya membuat ayat begini? Yang dipotong. Jangan dipotong sampai situ, teruskan ayatnya. Coba Anda yang baca gantian. Qulillahu a'lamu bi'iddatihim. Coba Anda yang baca coba. Lanjut. Ayat berikutnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka. Kecuali pertengkaran lahir saja. Dan janganlah kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Ini sebenarnya Muhammad itu dites kenabiannya. Nih, saya balikin dulu kamera saya. Jadi, ada orang-orang Yahudi yang dulu ketemu dengan Muhammad. Karena orang-orang Yahudi ini tahu Muhammad ini bukan nabi, tapi nabi-nabian. Nah, karena itu orang-orang Yahudi itu menguji Muhammad. Dia ditanya tentang 3 hal. Pertama, dia ditanya, bagaimana ciri-ciri seseorang anak itu, apakah dia lahir laki-laki atau perempuan? Kemudian dijawab sama Muhammad, siapa nanti yang nafsunya lebih besar, itulah nanti anaknya yang keluar itu. Kalau misalnya yang laki-laki nafsunya lebih besar, maka nanti anaknya laki-laki. Kalau yang perempuan nafsunya lebih besar, maka nanti yang lahir anaknya perempuan. Ternyata setelah diteliti, itu hanyalah dongeng yang nyata. Dongeng yang nyata. Kemudian yang kedua, dia tanya tentang ruh. Apa jawaban Muhammad?
ketika orang Yahudi menguji Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Allah. Terus dia ditanya, wahai Muhammad, berapa jumlah orang yang masuk ke gua Al-Kahfi kalau engkau benar-benar nabi? Turun ayat tadi. Mereka bertanya, yang kedua orang, yang ketiga anjingnya. Yang lain berkata 5 orang, yang keenam anjingnya. Yang lain berkata 6 orang, yang ketujuh anjingnya. Katakanlah Allah lebih tahu. Ustadz, itu kalau ngomong begitu nggak usah Muhammad, Ustadz Udin juga bisa. Itu apa-apaan? Itu justru membuktikan bahwa dia bukan nabi. Gimana sih Ustadz ini? Itu kan wahyu. Qulillah, itu kan bilang Allah. Iya, Katakan bagaimana? Muhammad, Jawaban Allah macam yang apa beritahu. seperti itu, Itu Ustadz? maksudnya. Jawaban macam apa seperti itu? Masa ditanya jelaskanlah tentang roh? Roh itu urusan Allah. Itu urusan Allah, itu urusan Allah. Itu sama seperti orang ngaku-ngaku. Itu Allah yang ngajarin, ya. Karena Nabi itu Bukan kan Allah yang menyampaikan ngajarin. doa yang Itu mah omongan dia sendiri. Kalau cuma bikin begitu, siapa yang tidak bisa, Ustadz? Yang tidak bisa siapa? Kalau cuma ngomong begitu. Misalnya saya ngaku-ngaku nabi, saya ditanya, Edis, kalau kamu benar-benar nabi, coba jelaskan kepada saya. Coba jelaskan kepada saya, bagaimana tentang hari kiamat? Jawabannya, itu urusan Allah. Oke lah Ustadz, oke lah. Intinya saya sampaikan kepada Anda, belajar lagi lah yang mendalam. Anda ini benar-benar meyakini Islam itu hanya sekedar dogma belaka. Ya, dan begini Pak Ustadz, Anda tidak gini. Kalau semua ustadz seperti Anda, maka percayalah, tidak dalam waktu yang lama lagi generasi muda umat Islam itu akan meninggalkan agama Islam. Karena apa? Karena generasi Z ini, mereka itu kalau bertanya, mereka ingin jawaban. Ini yang terjadi. Orang umat Islam generasi Z, anak-anak mudanya itu mempertanyakan agama Islam, tetapi ustadznya hanya menjelaskan imani saja. Pokoknya imani saja, itu kekuasaan Allah. Pokoknya itu kekuasaan Allah, imani saja. Nah, makanya saya bilang Ustadz, intinya yang saya sampaikan kepada Anda, gimana? Nah, sekarang semakin hari semakin banyak yang masuk Islam. Makin halu dia. Oke lah Pak Ustadz. Intinya saya ingin pesan kepada Anda, Anda belajar dulu ya secara mendalam ya. Jangan jenggot aja dipanjangin. Berat ini teman-teman. Nge-lag teman-teman. Apanya yang nge-lag? Sinyal saya nge-lag? Masa sinyal saya nge-lag teman-teman? Iya, intinya makanya saya bilang teman-teman ya, dia itu cuman modal jenggot saja panjang, modal kopiah. Jadi kalau ada orang Islam bertanya, imani saja. Iya. Terima kasih Bella, terima kasih. Kalau ada orang Islam bertanya, itu kekuasaan Allah. Iya, kalau seperti itu jawabannya, makanya saya bilang tunggu saja sebentar lagi pemuda-pemudi Muslim generasi Z itu sebentar lagi akan meninggalkan agama Islam. Oke, kita kasih naik ada Ibnu Syafiq Al-Faqih ya, silakan. Ya, Ibnu Syafiq, silakan nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Halo, Bang. Apakah Anda seorang Muslim, Ibnu Syafiq? Oke, Ibnu Syafiq. Oke, kabur dia ya. Kita kasih naik ada Arhan Jamal Lulail. Kayaknya udah ini kemarin. Puguh. Oke, kita kasih naik Puguh. Silakan Puguh. Ayo Puguh. Ya. Halo Bang. Gimana kabar Puguh? Oh baik Bang, baik Bang. Baik. Oke Puguh, kemarin kita udah diskusi ya. Gini Puguh, kamu setuju nggak Puguh bahwa iman itu harus memiliki nalar juga? Oh Atau setuju kalau itu. Oke, Anda setuju nggak bahwa beragama itu juga harus berlogika juga? Sangat setuju. Baik, kita lanjutin sedikit yang tadi nih. Kamu tahu nggak cerita tentang bagaimana tadinya disuruh sholat itu 50 kali? Itu yang jelas yang kami pahami, sholat itu hanya ada 5 waktu. Ya. Iya, sebelum 5 waktu, tadinya itu kan 50 kali. 50 kali tetapi tidak jadi, hanya 5 waktu.
Konon katanya. Gini loh. Ini udah mulai mau kabur nih. Mau lari nih, mau lari. Mau lari. Gini loh. Mau lari. Buku, Kamu nggak pernah dengerin ngasih dulu kesempatan saya. untuk teman Dengerin kita dulu. Enggak, Iya, kamu nggak pernah ngasih kesempatan untuk berdebat. Sehingga kelihatan tolol kita. Padahal kamu nggak pernah. Sekarang saya mau nanya. Buku, kita belum selesai juga. Belum juga membahas sesuatu, Buku. Enggak. Saya mau nanya Kita itu belum, kita itu belum saja memulainya. Ini gimana, Pugu ini? Katanya Yesus kemarin katanya Rob, ya. Tuhan adalah Rob. Sekarang yang saya tanyakan, ada nggak hadisnya atau kitab yang bertanya bahwa Rob itu adalah Tuhan atau Nabi dikatakan Rob? Oke, ada Al-Quran nggak di situ? Ada Al-Quran nggak di situ? Ada. Oke, bukakan surat Yusuf ayat 23. Ya. Silakan. Berapa? Yusuf ayat 23. Ya. Kita turuti dia, teman-teman. Kita turuti. Nggak masuk di sini cuman terjemahnya dan istri. Itunya? Iya, baca dulu. Baca dulu. Silakan. Istri dan istri. Coba Dulu dibuka di situ. baca. Masa surat Yusuf ayat 23 istri? Yusuf ayat 23 istri. Yusuf 24 suami. Apa itu? Di Yusuf sini 25 sinyalnya ponakan. nggak bisa buka, HP saya nggak bisa buka. Coba bukain Alasan. di situ, bukain di situ, Pak. Nggak alasan, coba bukain di. Ya udah, di situ. kamu belajar dulu sana, Pugu. Alasan saja kamu Enggak, bukan dulu, buka Al-Quran jangan. nggak ada. Silakan. Yang lain. Bukain di situ, bukain di situ, Pak. Nggak alasan, coba bukain di. Ya udah, di situ. kamu belajar dulu sana, Pugu. Alasan saja kamu Enggak, bukan dulu, buka Al-Quran jangan. nggak ada. Silakan. Yang lain. Ibnu Syafiq Al-Faqih. Ya, silakan. Oh, Fahmi 27. Silakan Fahmi. Terima kasih Cika Pom. Terima kasih. Fahmi 27. Silakan nyalakan kamera Anda. Apakah kamu bisa mendengar suara saya? Iya, Silakan nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera. Oke, Ibnu Syafiq, saya tanya dulu, Bang. Abang Muslim ya, Bang ya? Muslim. Siap berdiskusi dengan baik? Siap. Siap tertib, tidak menghujat, tidak memaki-maki, diskusi yang baik? Asal kamu jangan selalu ngoceh terus. Baik. Ada giliran saya berbicara. Baik. Anda setuju nggak bahwa kita beragama itu harus juga berakal? Harus. Oke, baik. Coba Itu kita lanjutin yang tadi ya. Jadi tadinya Muhammad itu naik ke Sidratul Muntaha. Entah bagaimana lah dia katanya naik langit ke-7. Nah, sesampainya dia langit. Gimana? Ntar dulu. Kita lebih baik kembali ke tema aja. Soalnya saya tadi nggak dengar, Bang. Iya, temanya Balik ke tema. ini adalah kalau Anda sungguh-sungguh belajar agama Islam, pasti Anda akan meninggalkan agama Islam. Makanya ini saya kasih tahu ini hal-hal yang sederhana. Siap? Nah, boleh saya bertanya? Berat ini, takut dia, teman-teman. Kenapa Anda ketakutan begitu, Ibnu Syafiq? Kenapa? Iya, boleh saya bertanya? Ya udah baik, Masa silakan nggak lah, boleh? silakan. Mereka nggak boleh ditanya, nanti murtad ya. Silakan, tanya sama saya, silakan. Bertanya. Silakan. Ya, ada. Ya. Kenapa? Apa menurut Anda itu pendeta tidak mempelajari Injil? Bible? Pendetanya siapa dulu? Ada juga pendeta yang nggak mempelajari Injil. Contohnya siapa? Rudi Iskariot. Nah itu. Tanyakan kenapa banyak pendeta yang mualaf, bahkan udah profesor, sedangkan tak ada satu ulama Coba yang sebutin. murtad. Coba. Satu ulama yang murtad. Saya pikir Anda tadi membuat pertanyaan apa? Anda punya data dari mana itu bahwa banyak pendeta yang murtad itu? Datanya dari mana? Sebutkan 10 orang. Sebutkan siapa? Wah, barusan saya lihat di Google itu banyak banget. Ya siapa? Sebutin. Salah satunya yang almarhum itu Siapa? siapa pendeta? Yahya Ya, pendeta Waloni. Mahir itu. Yahya Waloni itu tidak pernah jadi pendeta. Aduh. Oke, saya mau tanya sama kamu. Yahya Waloni itu pendeta di gereja mana? Donditan salah satunya. Ditanya dulu Yahya Waloni pendeta di gereja mana? Donditan salah satunya, ini gimana?
Enggak, dia pendeta di gereja mana, Yahya Waloni? Enggak. Yang saya tanya apakah mereka Ya, tidur sana di bawah sana. Enggak, terus pikir saya kan bawa ilmu. Aduh. Begini loh. Kalau ngomong harus ada dasarnya. Saya minta kamu tunjukin Yahya Waloni pernah jadi pendeta di gereja mana. Kan gitu. Malah kamu bilang Donditan. Donditan pernah menjadi pendeta di mana? Aduh, ini sudah tahun 2026. Cobalah kalau ngomong itu jangan ngarang bebas. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Krisma Multi. Oh, silakan Krisma. Karisma. Ya, Karisma, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Karisma. Oke, Bang Karisma, siap berdiskusi dengan baik? Oke, Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang Bapak sampaikan? Begini, Bang. Nah, Menurut Abang itu agama Abang itu benar gak, Bang? menurut saya setelah saya pelajari dan saya teliti dengan seksama, benar Bang. Jalan kebenaran itu hanyalah dengan cara mengikut Yesus. Bukan ngikutin Muhammad, Bang. Kalau ngikutin Muhammad nanti jadi mirip seperti Muhammad. Dan menjadi mirip seperti Muhammad, Anda akan melakukan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan Muhammad. Contohnya apa? Contohnya nambah-nambah istri. Satu. Terus yang kedua, mengambil harta jarahan, ghanimah. Yang ketiga, Anda akan menciumi sebongkah batu di Arab. Itulah akibat jika Anda menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan yang harus dicontoh. Padahal sejatinya yang harus Anda contoh, Anda jadikan suri tauladan, itu adalah Yesus, bukan Muhammad. Begitu. Silakan. Justru itu agama Abang tidak benar, justru itu, Bang. Kenapa kalau memang agama Abang benar itu harus banding-bandingkan dengan agama saya yang tidak benar menurut Abang? Karena agama Anda memfitnah bahwasanya Yesus menubuatkan seorang nabi namanya Muhammad. Gitu. Contoh. Muhammad berkata, sebentar Bang, tenang Bang. Ya. Muhammad berkata bahwasanya di dalam Injil itu dinubuatkan akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad. Ciri-cirinya berupa tompel. Astagfirullahalazim. Bagaimana Anda memfitnah Injil bahwa ciri-ciri Nabi itu adalah sebuah tompel? Padahal di dalam Bible, di dalam Alkitab, ciri-ciri Nabi adalah dia bernubuat. Dia berkata dan perkataannya itu terjadi. Contoh, saya kasih contoh. Saya berkata bahwasanya tanggal 30 Januari akan terjadi gempa di Indonesia. Ketika perkataan saya itu tidak terjadi, maka itulah yang disebut sebagai nabi palsu. Tetapi ketika perkataan saya itu terjadi, itulah tanda bahwa saya itu sungguh-sungguh seorang nabi. Itu ciri-ciri nabi di dalam Alkitab. Lalu bagaimana Anda memfitnah ciri-ciri nabi itu dia memiliki tompel di punggungnya? Setelah saya mempelajari Injil, tidak pernah ada ciri-ciri nabi itu berupa tompel. Itu adalah fitnah yang nyata. Silakan. Oke, Bang. Begini, Abang berbicara secara agama saya dengan logika Abang. Abang memaknai Al-Quran saya secara dengan logika Abang. Masalah saya pakai logikanya tetangga sebelah. Saya kan punya akal. Bukankah di dalam Al-Quran setiap manusia itu diberikan akal? Maka kita harus menggunakan akal kita itu. Ternyata setelah saya pelajari, ternyata tidak ada di dalam Al-Quran ciri-ciri Nabi berupa tompel. Ternyata itu ada di hadis. Dan umat Islam tidak pernah disuruh beriman kepada hadis. Justru disuruh beriman kepada Injil. Betul? Abang ini tak betul itu, Bang. Oh, coba silakan yang betul yang mana? Apakah disuruh beriman kepada hadis atau disuruh beriman kepada Injil? Ya kepada hadis, Bang. Karena hadis Oke, itu mana? Ayat berapa? Ayat berapa yang mengatakan berimanlah kamu kepada hadis? Coba. Saya akan lawan Abang dengan logika, tak akan membawa Al-Quran saya yang suci karena Abang itu pakai logika. Berarti Al-Quran tidak sanggup menjelaskan. Logika Anda lebih baik untuk menjelaskan agama Islam ketimbang Al-Quran itu sendiri. Saya akan lawan logika Abang dengan logika saya. Abang, hadis itu Bang rujukannya Al-Quran, Bang. Oke, Jadi coba. orang yang
memberikan arti daripada Al-Quran itu adalah orang-orang yang tertentu seperti Nabi dan Rasul. Baik, baik. Hadis itu rujukannya Al-Quran. Baik, baik. Hadis rujukannya Al-Quran. Sebentar. Saya pegang omongan Anda ya. Ya. Saya pegang omongan Anda. Hadis rujukannya Al-Quran. Menurut hadis, boleh tidak berdusta di dalam 3 hal? Berdusta di dalam Al-Quran boleh. Oke. Mana rujukannya di dalam Al-Quran bahwa boleh berdusta dalam 3 perkara? Silakan abang baca sendiri karena abang yang mengatakan. Saya akan menjawabnya, ayo bang. Bang, tadi abang bilang hadis itu tenang bang, tenang ya bang ya, tenang bang, istighfar bang, tenang bang. Bilang bahwasanya hadis ada rujukannya di dalam Al-Quran, setuju? Iya, Oke. Menurut hadis ini, sebentar bang, menurut hadis ini seorang muslim boleh berdusta di dalam 3 hal. Salah satunya adalah berdusta, seorang suami yang berdusta kepada istrinya kalau dia kawin lagi. Betul? Melenceng. Abang melenceng? Itu telah abang itu ya, abang itu telah menfitnah agama saya, Pak. Oke, coba dengarkan ini. Dengarkan. Kita mengancam jiwa orang. Tenang bang. Bang, Anda katanya bilang saya fitnah. Coba dengarkan dulu. Dengarkan kalau saya bilang fitnah. Terus. Oke, ayo. Bang, kalau kita ngomong bareng-bareng, bang, yang didengar siapa, bang? Oke, silakan. Ayo. Oke, Karena Anda bilang saya fitnah. Nih, Daeng Ustadz berkata begini. Kan ya, bang ya? tidak hadis bang. Bapak boleh bohong untuk menjadi istri. Boleh bohong, bahkan bohongnya berpahala. Masa istri pagi-pagi. Gimana? Tadi Anda katakan bahwasanya saya membohong, memfitnah. Ya, abang jelasannya itu paham bang. Gini bang. Oke, hadis tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Boleh salah dan hilaf bang. Ayo hadis dalam Al-Quran. Oke, baik. Betul. Oke, boleh berdusta dalam 3 hal. Baik, saya akan tunjukkan hadisnya bang ya. Putar-putar bang. Saya bukan orang bodoh bang. Ya abang mau putar-putar. Baik. Jadi kita tidak boleh mengutip perkataan ceramah Ustadz ya, karena menurut dia ceramah Ustadz itu katanya ngaco. Baik, kita langsung saja merujuk kepada hadisnya ya. Saya balikan dulu kamera saya bang ya. Sabar teman-teman. Dari umat Islam itu harus bersabar karena mereka tidak tahu apa yang tertulis dalam kitabnya. Seandainya mereka tahu apa yang tertulis dalam kitabnya, mereka pasti tidak akan jadi orang Islam lagi. Aduh, kenapa ini? Sebentar. Sabar ya bang ya. Apakah boleh berdusta? Perhatikan ini ya. Kelihatan Ustaz? Kelihatan? Oke. Bang, ya. Oke, dikatakan di sini Rasulullah SAW tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan di antara pihak yang berselisih. Di mana ia berkata yang baik atau mengatakan yang baik demi mendamaikan pihak yang berselisih. 1. Ibnu Syihab berkata, aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali dalam 3 perkara. Dalam peperangan, mendamaikan yang berselisih, dan perkataan suami pada istri. Boleh bohong. Contoh. Suami, tenang dulu Pak Ustadz, biar saya selesaikan. Contoh, Ustadz lagi ceramah ke Jakarta. Di Jakarta melihat perempuan cantik, maka Ustadz nikah lagi, tapi ngakunya tidak nikah lagi. Ya itu boleh. Nah, agama saya bang, padahal itu bang telah jelas-jelas menunjukkan suami kepada istri untuk meninggalkan istri. Kenapa lari kepada poligami bang? Bang, ini ada ustadz yang ngomong loh. Dia ngomong begitu bahwasanya salah satu kebon nih. Kalau kawin lagi. Nih, dengarkan ya Bang ya. Nih, dengarkan. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Loh iya, gak susah loh. Mau kawin mana Mas? Enggak, padahal lu bosone. Itu memang betul. Nah, sekarang stop itu masalah itu stop dulu. Kata Anda tadi. Abang saya luruskan dulu. Tadi abang ya itu suami sama istri. Kenapa abang diputarkan sama poligami bang? Itu abang lari dari kenyataan. Boleh nggak suami membohongi istrinya? Enggak, Anda mengakui salah apa tidak? Boleh tidak suami membohongi istrinya? Boleh, asal demi kebaikan. Contoh misalnya di dalam Islam boleh nggak kawin lagi? Aduh, jangan ngomong bang. bareng-bareng bang. Siapa yang mau kita dengar? Jangan ngomong bareng-bareng. Oke. Anda sudah mengakui suami boleh membohongi istrinya. Contoh. Boleh nggak dalam agama Islam suami kawin lagi? Boleh atau tidak?
Kalau itu abang lari dari perkataan abang sendiri tadi. Oh, Saya bisa katanya boleh. Ini gimana sih? Contoh misalnya, saya seorang ustadz, saya kawin lagi, lalu saya bilang sama istri saya, ah tidak, istri saya masih kamu seorang. Inilah yang saya bilang berbohong demi kebaikan. Daripada saya bilang saya sudah kawin lagi, nanti tidak dimasakin lagi, ya kan? Kemudian yang kedua, nanti tidak digosokin lagi bajunya. Nanti repot, makanya saya bilang tidak kawin lagi, masih tetap setia. Itu gimana? Abang itu justru abang seakan-akan abang itu menunjukkan kebodohan abang sebagai manusia, bang. Kenapa? Tadi membuka sebuah hadis tentang istri, suami boleh boleh mensiasati istri untuk demi kebaikan. Iya bang, makanya saya bilang bang, ini loh, saya balik lagi kamera saya ya, kan sudah dibilang boleh berbohong istri kepada suami kepada istrinya lain nih ya, lihat perhatikan. Dan perkataan suami pada istri, perhatikan, berarti hubungan suami istri di dalam agama Islam itu memang boleh berdusta, betul. Abang tahu kan itu berdusta untuk menyenangi istri, bang. Iya, makanya saya bilang contoh misalnya begini. Misalnya oke, berikan kepada saya contoh bahwasannya suami boleh bohong pada istrinya. Contoh, bang, istri masak umpamanya, bang ya. Ini agama saya mengajarkan, bang. Saking dari benarnya agama saya, bang. Istri lantas keasinan gitu. Gitu. Saya mana bang rasanya? Oh, enak deh gitu. Lantas ada itu sekalipun itu asin, tahu itu si istri si asin, tapi demi kebaikan istri. Kita menjaga perasaannya, bang. Itulah agama kami, akhlak kami, bang. Mau apa abang sekarang? Ayo. Baik, Anda mengatakan bahwasanya bohong dalam hal suami istri itu contohnya misalnya seorang istri masak, lalu masakannya keasinan, betul? Betul. Ya. Lalu kata suami, oh enak ini, pas. Nah, makanya akibat dari kebohongan yang seperti itu, besok dia masak yang kayak begitu lagi. Gimana sayang? Enak. Wah, mantap. Wah, berarti suami saya suka yang asin-asin. Besok bikin lagi. Sebulan Anda bohong, tenang. Bang, Anda tadi udah ngomong, saya nggak boleh ngomong. Bang. Oke, silakan. Sebulan Anda berbohong sama istri begitu, pembuluh darah Anda keras dan Anda jantungan, bang. Karena apa? Karena inilah yang saya katakan kebohongan yang dipelihara. Oke, sekarang saya, bang. Saya. Oke, silakan. Itu abang. Karena kita selalu mensiasati istri, memberikan yang terbaik untuk istri. Itu kan niat kita kan karena untuk kebaikan keluarga kita, ya bang. Lantas istri merasakan masakannya sendiri itu asin, lantas dibilang enak sama suami, dia makin perhatian sama kita, bang. Perasaannya sebagai seorang muslim itu, bang, malah makin timbul dan makin sayang tuh, bang. Salah, bang. Besok dibikinin lagi masakan yang kayak begitu karena Anda bilang enak. Loh, karena Anda bilang enak berarti dia langsung membatin. Tadi saya cicipin keasinan, suami saya suka yang asin-asin. Berarti suami saya suka yang asin-asin. Besok dibikin lagi yang kayak begitu. Enak sayang? Enak? Oh, mantap. Besok bikin lagi. Enak sayang? Mantap. Besok bikin lagi. Bang, apa tidak benar yang saya katakan Anda sakit jantung karena makan asin-asin terus? Lu gimana? Itu bedanya Islam dan Kristen, bang. Nafsirkan yang bukan-bukan, bang. Padahal yang muslim itu. Oke, baiklah. Baik. Oke, yang itu sudah selesai dulu, bang. Sekarang gini. Tadi Anda bilang bahwa rujukan hadis itu adalah Al-Qur'an. Setuju? Setuju. Baik, sekarang saya tunjukkan ayatnya. Tenang, bang. Sekarang saya tunjukkan ayatnya. Perhatikan, bang. Apakah yang dikatakan Al-Qur'an terhadap orang-orang yang suka berbohong? Perhatikan. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Ini kan rujukannya kan, makanya saya bilang, bang, umat muslim telah sesat karena apa? Karena mereka telah mempercayai Muhammad versi hadis. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Apakah Muhammad mengada-adakan kebohongan? Apakah Muhammad mengajarinya? Justru dia yang mengajarkannya, bang. Makanya saya bilang, kalian sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Betul? Oke, kalau kurang saya tambahi, bang. Saya tambahi. Di dalam surat Al-Ahzab,
Tenang bang. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Disuruh mengucapkan perkataan yang benar. Tetapi karena kalian mengikuti hadis, maka kalian berkata, boleh berdusta. Mana? Bang. Oke, boleh saya tanggapi, Bang? Silakan. Abang menunjukkan hadis tadi boleh berbohong tentang 3 hal. Lantas abang menunjukkan tidak boleh berbohong dalam hal apa itu, Bang? Coba abang tunjukkan. Kalau abang memang paham soal Al-Quran, Bang. Ayo, jangan abang menjadi orang munafik tentang agama abang sendiri. Dikatakan di sini, Bang, orang-orang yang mengada-adakan kebohongan adalah ciri-ciri dari orang-orang yang tidak beriman. Jangan bentrok-bentrokan Al-Quran. Kok dengan ini sudah bertentangan, Bang? Gimana sih? Aduh. Udah gini aja, saya mau pesan kepada Anda satu pesan dari Injil. Apa yang dikatakan Yesus, Bang? Dengarkan, Bang. Apa yang dikatakan Yesus? Yang dikatakan Yesus begini. Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sudah jelas di dalam Bible, di dalam Injil, jangan berdusta. Harus mengatakan kebenaran. Nah, sementara di dalam ajaran agama Islam, boleh berdusta. Salah satunya boleh suami membohongi istrinya. Makanya saya bilang, Bang, segeralah Anda meninggalkan agama Islam dan datanglah kepada Tuhan Yesus. Jadilah Anda seorang pengikut Yesus, ya. Itu pesan saya kepada Anda. Sekarang mungkin Anda masih berkeras, tetapi berjalannya waktu, semoga Anda akan berpikir. Selamat malam. Terima kasih. Iya, kita debat kusir terus nanti jadinya. Ya. Itulah. Saya kasih yang simpel-simpel saja. Nggak usah kita mikirin yang tinggi-tinggi. Dari hal yang sederhana itu saja, kalian seharusnya sudah membuka hati kalian. Begitu loh. Untuk apa sih kita mempercayai kebohongan? Jelas-jelas yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kejujuran, kebaikan. Bertolak belakang dengan yang diajarkan yang tadi itu. Mengapa engkau masih mengeraskan hatimu? Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Tapi sebelum kita lanjutkan kembali, teman-teman, kita iklan dulu ya, teman-teman sekalian. Support channel saya ini, teman-teman. Support saya supaya teman-teman kita bisa terus eksis dan melaksanakan program-program ini, teman-teman. Jadi teman-teman support saya dari mulai hal-hal yang sederhana. Tap-tap layar. Kemudian jangan lupa juga memfollow akun yang asli ini. Kemudian bagikan siaran ini kepada siapa-siapa saja yang menurut kalian perlu untuk mendengarkan siaran ini, ya. Nah, teman-teman juga, channel ini juga memerlukan yang namanya support secara dana atau finansial, teman-teman. Karena teman-teman di sini itu memerlukan biaya yang besar. Memerlukan biaya yang tidak sedikit, teman-teman. Untuk pajak rumah, untuk segala macam, semuanya, teman-teman. Jadi itu memerlukan finansial dan dukungan dari teman-teman sekalian. Nah, bagi teman-teman yang ingin mensupport saya, teman-teman bisa support saya di sini. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya, supaya tidak kehilangan kontak atau alamat support. Terima kasih Bang Gunadi, makasih. Silakan teman-teman screenshot ya. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport program acara Edis TV ini. Terus menerus ada dan kita terus menerus mengudara, memberitakan kebenaran kepada mereka. Silakan ditangkap dulu layarnya, screenshot dulu. Saya kasih waktu 30 detik. Kapan podcastnya? Mau podcast gimana? Kita saja belum ada apa-apa, teman-teman. Belum bisa. Saya ini udah habis-habisan, teman-teman. Artinya memang sudah habis semua untuk mengadakan rumah apologet ini. Kita podcast bagaimana? Ini masih ada seperti ini biar kalian tahu ya. Ini meja ini ya. Inilah yang saya pakai siaran nih. Biar kalian lihat mejanya. Nah ini. Nah ini meja, ini pun meja bekas nih, teman-teman. Nah ini. Tuh. Jadi kita mau gimana podcast pakai meja begini? Jadi belum ada, teman-teman. Belum bisa podcast. Makanya kan saya bilang, kita itu masih memerlukan dana begitu, dan itu nggak sedikit, teman-teman. Jadi mau mengadakan podcast bagaimana? Mejanya saja begini. Satu-satulah, teman-teman ya. Artinya kalau teman-teman mensupport, ya bisa nanti kita begitu. Tapi kalau tidak ada support, ya mau gimana? Mau podcast ya.
Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik. Oh, sebentar, saya pasang dulu background saya. Oke, background saya mana ya? Oke, ya. Kita kasih naik ada Arhan Jamalulail. Oke, Arhan Jamalulail. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Ya, Arhan Jamalulail, silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan. Arhan, apakah Anda mendengar suara saya? Lo ngapain masih Kristen? Ya ampun, tinggalin aja Kristen dis. Kenapa saya masih Kristen? Contohnya seperti yang barusan tadi saya bahas, Bang. Karena di dalam ajaran Kristen, Tuhan Yesus kami mengajarkan untuk tidak berdusta. Sementara Anda masih Islam, Anda diajarin boleh berdusta. Ayo secara logis saja berpikir, yang mana yang pantas diikuti? Coba. Pertanyaanmu aneh. Silakan. Sekarang pertanyaan saya, di dalam Bible ada nggak Yesus menyuruh orang Kristen ke gereja pada hari Minggu? Nah, ini Anda ini yang dibahas apa? Yang dijawab apa? Tadi Anda bertanya. Dijawab aja, Sebentar, Bang. Arhan. Dijawab Tadi kamu aja. tanya sama saya. Kamu bilang begini, kenapa kamu kok masih Kristen aja? Barusan tadi saya bilang, di dalam Kristen itu diajarkan untuk tidak berdusta, untuk mengatakan yang benar atau jujur. Nah, sementara di dalam agama Islam, tadi sudah jelas-jelas dibolehkan untuk berdusta. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Menurut akalmu dan hati nuranimu yang paling dalam, yang mana yang benar? Diajarkan untuk jujur atau diajarkan untuk bohong? Untuk jujur. Bagaimana kamu masih tetap Islam kalau begitu? Ya, sementara dalam ajaran agama Islam diajarin bohong. Nah, silakan. Karena kalau kebohongan itu memperbaiki akhlak kita ya nggak apa-apa. Berarti boleh bohong. Contoh, nih, abang Edi suruh saya makan babi. Terus udah bang tadi, nah kan baik saya kan berarti sebagai umat Islam tidak boleh makan babi. Oke, Ya, berarti dengan Anda berbohong seperti itu, berarti itu akan membuat satu kesimpulan terhadap orang yang mendengar. Oh, berarti dia makan babi, berarti ajaran Islam boleh makan babi gitu. Berarti begitu kan? Betul nggak? Gitu. Aduh. Yang penting kita mau. Sekarang saya tanya sama kamu, apakah bohong itu baik? Sekarang saya tanya, apakah bohong itu baik? Ya kalau demi kebenaran ya baik. Bohong demi kebenaran itu baik. Berarti Islam itu bohong demi kebenaran. Ya bukan Islam demi kebenaran, itu udah umum, Bang. Kalau sebutkan. Oke, misalnya. Udah umum, bukan Islam aja gitu loh. Oke, misalnya nih. Ada suami istri. Di dalam ajaran agama Islam di hadis tadi, maka seorang suami itu boleh membohongi istrinya. Coba tunjukkan kepada saya hal baik apa bohongnya suami kepada istri itu baik. Silakan. Ya, contoh begini, umpama kita mau cari nafkah ya. Kawin lagi. Ya, bukan kawin lagi. Lo itu contohnya yang dicontohkan oleh Ustadz. Ini loh. Biar kamu kasih contoh. Kalau ngasih contoh yang bagus nih. Ini Ustadz Abdul Latif nih. Ya, dengarkan. Perhatikan ya. Nih. Bapak boleh bohong untuk memuji istri. Boleh bohong, bahkan bohongnya berpahala. Masa? Lihat tuh. Lihat kan? Tuh, boleh bohong. Bohong kepada istri dan bohongnya berpahala. Nah, itu tujuannya apa gitu loh? Tujuannya kemana gitu loh, Bang? Intinya, boleh suami membohongi istrinya. Betul? Ya, teman, ada maksudnya apa gitu loh? Kalau cuman biar aman. Contoh, dalam Islam kan boleh nambah istri, betul nggak? Boleh nambah istri? Boleh. Oke, kamu nambah istri. Menurut hukum agama Islam, menambah istri itu tidak harus izin dari istri pertama. Nggak ada itu dalilnya. Yang penting ada ijab, ada qabul, ada sah. Itu syarat pernikahan di dalam agama Islam. Ya. Nah, lalu ketika Anda pulang ke rumah, misalnya Anda kasih tahu kalau Anda sudah kawin lagi, nanti satu, bisa istri kena serangan jantung. Kedua, bisa berakibat tidak dimasakin lagi. Ketiga, bisa berakibat istri kerjanya ngamuk-ngamuk terus, mukanya muram terus. Nah, maka demi kebaikan, maka Anda harus bilang sama istri bahwa Anda tidak punya istri lagi di luar, betul? Kan itu demi kebaikan, betul tidak? Kalau nggak nanya nggak berbohong dong kita. Kalau dia nggak nanya kita nggak berbohong. Contoh, HP berbunyi. Ding. Halo, sayang. Sayang lagi di mana? Sayang, saya lagi berdakwah. Terus istri nanya,
Apa? Siapa itu? Ah, biasa teman. Kalau dia ngaku itu istri yang baru nikahin gimana? Bisa berantakan kan? Kata Yusuf PI bisa piring terbang, panci terbang. Betul? Nah, maka boleh berdusta di dalam hal tersebut. Bahkan dustanya berpahala. Betul? Enggak berpahala. Dia nggak percaya ajaran agama Islam. Intinya gini bang, saya cuma ngomong begini. Kita nggak usah bahas yang rumit-rumit. Nggak usah bahas yang tinggi-tinggi. Kalau Anda mau membuka pikiran bang, ayo buka Injil, buka Al-Quran. Ayo belajar. Ayo kita buka isinya secara objektif. Nggak usah membela ini, nggak usah membela itu. Pelajari aja. Ini salah satunya begini. Di dalam Injil diajarkan untuk berkata yang benar. Jujur. Nah kabur dia kan. Itu sedikit saja loh. Kenapa Anda masih mengeraskan hatimu? Anda diajari yang baik, Anda tidak mau. Anda senangnya malah yang berbohong-bohong. Ya silakan, Pugu. Nampaknya si Pugu masih belum belum puas dia. Gimana Pugu? Sekarang gini Dis ya, saya mau nanya. Di Al-Quran itu, di Islam, diajarin untuk berbohong, itu nggak ada. Tetapi, jikalau kita berbohong untuk kebaikan, itu boleh. Contohnya, suami ditanya sama istri, "Pah, capek nggak kamu kerja?" "Enggak." Itu baik. Tapi dalam konteksmu, dipelencengkan menjadi selingkuh, harus berbohong. Ada nggak di situ hadisnya selingkuh? Yang bilang selingkuh siapa? Bukan selingkuh, kawin lagi. Ya, Anda harus bisa bedakan. Pugu. Ada nggak hadisnya di situ? Enggak, ada nggak hadisnya di situ bahwa kita kawin lagi boleh, tapi kita harus berbohong? Tidak ada. Cari kalau ada. Oke, boleh nggak suami membohongi istrinya? Boleh, dengan catatan untuk kebaikan, bukan untuk lagi. Nggak boleh ada itu. untuk kebaikan. Oke, sekarang saya tanya sama Anda, kawin lagi bagi yang mampu baik nggak? Itu nggak baik, tapi kalau kita mau, kita baik. mampu, itu boleh. Muhammad, sebentar, sekarang saya tanya, Muhammad kawin lagi nggak? Ya. Baik nggak? Baik. Oke, berarti kalau muslim senang. Kalau muslim kawin lagi baik nggak? Itu baik. Oke, baik. Oke, berarti apakah Anda harus jujur kalau kawin lagi sama istri? Oh, jujur, kita harus Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sedangkan dalam ajaran agama Islam boleh berdusta. Seorang suami boleh berdusta kepada suaminya, betul? Nggak ada dalilnya. Coba cari, tadi buka. Baik, tadi saya tampilkan lagi ya. Saya tampilkan lagi. Oke. Makanya orang Islam nih jika benar-benar dia pelajari akan dia tinggalkan. Sayangnya kamu tidak mempelajarinya, Pugu. Kamu ini ganti yang ngomongnya, kita nggak pernah dikasih ngomong. Oke, baik. Saya tampilkan dulu ya. Saya tampilkan dulu. Tapi debat mencari kebenaran. Gantian ngomong dong. Dari tadi tak lihatin kamu nggak pernah ngasih ngomong. Baik. Kita bukakan dalilnya yang mengatakan bahwa boleh berdusta seorang suami kepada istrinya. Tapi kamu yang baca ya. Nanti kalau saya lagi yang baca, jadi saya sendiri yang ngerti agama Islam. Oke. Baik. Oke. Kamu yang baca. Coba kami yang baca. Ya. Ya, di situ ya. Ibnu Syihab berkata, aku tidak mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali dalam 3 perkara. Apa saja? Kurang terang. Dalam apa saja? Ya, peperangan. Lalu? Mendamaikan. Mendamaikan yang? Ya. Berselisih. Perkataan suami pada istri atau istri pada suami. Nah, jadi boleh nggak saling berbohong antara suami istri? Boleh nggak? Boleh. Untuk apa? Untuk membawa kebaikan rumah tangga, betul? Betul. Nah, sekarang saya balik dulu kamera saya. Sabar. Nih, di dalam agama Islam boleh nggak suami nambah istri? Boleh. Oke. Suami yang nambah istri, jikalau dia jujur, maka bisa jadi istri yang pertama akan murung, jadi sakit. Bisa jadi istri yang pertama ngambek terus, tidak mau masak lagi, bernyanyi. Dia menyanyi begini, kalau dia nyanyi begini. Sebentar, kalau dia, tenang dulu, tenang. Dia kalau nyanyi begini, mana mungkin satu pondok ada 2 cinta. Ada 2 cinta, biarlah aku yang mengalah.
Daripada hatiku terluka. Loh, sebenarnya daripada dia nyanyi begitu, tenang. Daripada dia nyanyi begitu, bermuram durja, bersenandung sedih terus, akhirnya suami berbohong. Dia bilang, sayang, saya tidak nikah lagi. Sekarang saya tanya, boleh nggak bohong seperti itu? Nggak boleh, nggak boleh. Tadi sudah ada hadisnya. Demi kebaikan rumah tangga, demi kebaikan rumah tangga, maka boleh berbohong. Gimana sih? Nggak usah takut untuk saya jawab ya. Sekarang silakan. Di situ seorang suami atau seorang istri boleh berbohong, ya. Tapi kenapa kok kamu larinya menjurusnya berbohongnya untuk kawin lagi? Nggak ada seperti itu. Terus untuk apa? Bohongnya untuk apa kalau gitu? Sekarang tunjukkan, ada nggak di situ dalilnya kebohongan untuk kawin lagi? Ya udah, ada nggak? Itu dalilnya, kebohongan demi keutuhan rumah tangga, demi kebaikan rumah tangga. Ini demi kebaikan rumah tangga. Daripada dia jujur, kalau jujur nanti istri minta cerai, anak-anak nanti dibawa sama dia. Makanya demi kebaikan rumah tangga, maka suami ngakunya punya istri 1 walaupun istri 3. Udah kau belajar dulu sana. Ini ustadzmu sudah mengakui. Kau dengar dulu di bawah sana. Nih, kau dengarin di bawah ini. Dengarin ini. Ini ustadzmu sudah mengakui bahwasanya contoh bohongnya suami kepada istri adalah nih. Perhatikan nih. Boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Loh iya, itu gak susah itu. Orang kawin mana mas? Enggak, pada loro bojone ya. Probolinggo siji, Maringono, ndi Bulusan siji, di siji punya simpan. Istrinya dibohongi, Beb, enggak apa-apa. Karena kalau jujur nih pertumpahan darah ya. Itu ada contohnya, yang mencontohkan adalah seorang ustadz. Susah kalian ini. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Sisga. Oke, Sisga, silakan Sisga. Ya, SYS Sisga atau apa ini namanya? Silakan, Sisga. Muslim atau Kristen? Silakan. Sisga. Oke, baik ya. Dia tidak menjawab. Kita kasih saja kepada orang lain. Kita kasih naik ada Keke. Silakan Keke, nyalakan kamera Anda. Ya, Keke. Ya ampun, aku udah masuk toh. Belum. Ya sudahlah Keke, kan sudah di dalam sini ya. Silakan Keke, apakah Anda Islam atau Kristen? Aku nggak usah on cam, boleh nggak? Keke, untuk menghindari fitnah, juga untuk keseriusan, maka harus menyalakan kamera. Boleh kamu misalnya pakai kacamata seperti saya, pakai topi, Oh boleh. iya. Bentar. Apakah kamu seorang muslimah atau bagaimana? Aku seorang muslimah. Oke. Cuman yang saya bingung ini dari ceritamu ini tuh duda apa? Duda karena bercerai atau duda karena ditinggal meninggal atau bagaimana? Udah bercerai, cerai hidup dia. Wah, ini juga udah banyak nggak beres nih teman-teman. Oke lah, mungkin gini saja. Itu loh, Mungkin, Bang. ya, mungkin gini saja ya. Itu perlu obrolan yang lebih mendalam karena ini dari awalnya sudah nggak baik gitu loh. Jadi ya, makanya aku juga ngerasanya itu nggak baik. ya, makanya saya bilang, biasanya orang yang pindah agama karena keyakinan itu saya agak kurang minat di situ. Karena apa? Karena saat kamu nikah sama Konghucu jadi Konghucu, nikah sama Hindu jadi Hindu, nikah. Itu yang saya maksud. Enggak, Bang. Kalau ke Kristen itu sebenarnya bukan karena dia sih, soalnya nggak sama dia pun aku kan ke gereja sama temanku juga. Aku ajak temanku ke gereja gitu. Iya, gini Gitu saja. loh, Bang. Kenapa Bukan kamu tidak cari? suamiku enggak. Kenapa kamu tidak cari orang Kristen yang lain? Kan banyak. Kan nggak cuma dia. Udah. Aku dulu pun udah, tapi belum yakin gitu loh. Oke lah. Iki kan Itu, istighfarnya apa tuh jane iki? iya, itu kamu ini dulu lah, mendalami dulu lah. Atau gini saja lah, kamu banyakin aja dulu nonton channel saya. Udah sering nggak nonton channel saya, Keke? Oh, setiap live aku nonton. Oh iya, kamu banyakin dulu nonton, belajar dulu. Nanti kalau udah bener-bener mantep,
baru kita bisa lanjut bicara ya. Sudah benar-benar mantap? Sudah benar-benar mantap belum mau meninggalkan agama Islam nih? Atau masih bingung-bingung? Sudah. Oke, nanti mungkin ada tim yang nonton ini, mungkin nanti akan DM kamu, kemudian nanti untuk bicara lebih lanjut ya. Ya, terima kasih Bang. Sama-sama. Tapi hati-hati juga, kalau yang DM nanti laki-laki ternyata nanti modus dia ya. Oke, Kakak? Semoga tidak. Oke, semoga tidak. Aman di sini. Oke. Begitu ya Kakak ya. Selamat malam ya. Ya. Oke. Ya, kita juga harus pelan-pelan teman-teman, jangan ini. Teman-teman sebentar ya, saya agak sedikit pilek ini teman-teman. Di sini udaranya dingin sekali teman-teman. Kayaknya di atas sana udah mulai salju-salju. Sebentar teman-teman ya, saya bisukan dulu, saya nggak enak banget kalau musim dingin ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita kasih naik, ada Zainuddin. Zainuddin, silakan Zainuddin. Astagfirullahaladzim. Bang, Abang sudah malu jadi orang Islam atau bagaimana Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dis. Iya, kenapa Anda kok seperti ini nih? Anda malu jadi orang Islam kah atau bagaimana Bang? Maksudnya begini Bang, udah cukup lah bahas agama Islam itu Bang. Sudah cukup membahas agama Islam. Bang, saat ini pegang omongan saya. Dan teman-teman catat. Kalau orang-orang Islam berhenti membahas agama Kristen, Abang nggak usah ngomong Bang. Saya berhenti bahas agama Islam Bang. Karena apa Bang? Karena orang Islam gak berhenti-berhenti bahas agama Kristen. Donditan sama Ustadz Abdul Somad baru saja mereka bikin podcast bahas agama Kristen. Ya kan? Terus mereka seperti itu Bang. Jadi bagaimana Anda suruh saya berhenti bahas agama Islam? Sementara Ustadz-Ustadz Anda, ulama-ulama Anda terus-menerus seperti itu. Harusnya Abang ngomong dulu sama mereka. Dulu sudah pernah saya bilang Bang sama mereka, sekitar 2023. Ayo semua, si Juma, semua itu udah pernah. Kita udah pernah ngomong, gimana? Mau nggak kita sepakat berhenti? Mereka nggak mau, pokoknya mereka jalan terus. Nah, jadi bilanglah sama mereka. Itu sebenarnya saran yang baik Bang, kalau memang mau seperti itu. Masalahnya dari kalian tidak mau berhenti. Gitu Bang. Baik Bang, itu hanya pesan saya aja Bang. Baik, saran Anda itu baik Bang, kalau misalnya Anda juga berkata demikian. Coba, kalau saya merespon itu dengan baik, coba ngomong sama Abdul Somad, Donditan, mau nggak mereka berhenti? Mereka pasti nggak mau, Bang. Kalau saya mau berhenti, saya berhenti, tapi mereka juga ikut berhenti, gitu, Bang. Nanti kalau saya berhenti, mereka jalan terus, ngomong terus gimana? Ya, sampaikan seperti itu. Baik, terima kasih, Zainuddin. Teman-teman, kan sudah saya bilang, teman-teman, alasan saya itu membuka channel ini, itu ada jalan ceritanya, nggak ujuk-ujuk buka begini, enggak. Jadi semua itu dimulai dari orang-orang Islam yang sering membahas agama Kristen. Bagaimana orang Islam mengundang seorang ulama asal India, namanya Zakar Turun, alias Zakir Naik. Mereka undang ke berbagai kota, di Bekasi, di Surabaya, di mana? Dia keliling Indonesia. Apa yang dibahas? Agama Kristen. Itu terang-terangan itu. Dia ceramah dari atas mimbar membahas agama Kristen. Dan itu didukung oleh ormas-ormas Islam, didukung oleh Majelis Ulama Indonesia, MUI. Disambut oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia, Yusuf Kala. Dan tidak mungkin mereka tidak tahu Zakir Naik mau ngapain. Seandainya Zakir Naik mau berkhotbah membahas agama Islam, apa yang menjadi keberatan kami? Tetapi dia membahas agama Kristen. Apakah salah saya merespon dia? Gitu loh. Saya merespon balik ini, saya meluruskan fitnah-fitnahnya dia. Kalau saya diam saja, seolah-olah apa yang diomongin Zakir Naik itu benar. Kasihan orang-orang Kristen yang awam-awam. Gitu, ya. Jadi bukan tidak ada jalan ceritanya, ujuk-ujuk begini, enggak. Ada jalan ceritanya. Oke, Maibi, silakan Maibi.
Selamat malam, Maibi. Maibi, silakan nyalakan kamera. Oke, sinyalnya dia kurang bagus, teman-teman. Kita turunkan. Kita lanjutkan kembali. Ada Grosen. Silakan, Grosen. Oke, Grosen tidak ada. Kita kasih naik, ada Kabet. Akan Kabet. Ya, halo Kabet. Halo Bang, maaf ya, aku dari Timor Leste. Aku cuma nonton saja, maaf ya. Aku Kristen, Katolik. Halo? Maaf Bang, maaf ya, aku salah pencet ya. Oke, salah pencet, saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan Bang. Ya. Besok mencetnya Bang, jempolnya jangan dibesarin Bang, biar nggak salah pencet Bang. Teman-teman, ini ada panel-panel, itu semua ada fungsinya masing-masing. Ada tombol multi guest atau multi tamu ini. Ini kalau dipencet, teman-teman pasti akan naik ke sini. Namanya mengajukan permintaan naik. Kemudian ada tombol share atau tombol bagikan, tombol follow, ikuti. Ini semua ada fungsinya masing-masing. Nah, kalau mencet pakai jempol tangan, jangan pakai jempol kaki biar nggak salah mencet ya. Oke teman-teman ya. Kalau pencet pakai jempol kaki ya salah pencet teman-teman. Seluruh layar HP ketika pencet. Hadran, silakan Hadran. Diam. Silakan Hadran, apakah Anda seorang muslim? Iya Bang, saya muslim. Si Hadran yang kemarin ini. Hadran, gimana Hadran? Kamu dari kemarin ke sini selalu saja begitu Hadran. Hadran, tadi ada satu tema yang belum kelar Hadran, mengenai sholat. Hadran, kamu setiap kesini selalu begitu. Boleh bertanya? Saya ngomong apa aja kan? Boleh bertanya. Kamu bisa dengar nggak? Sebentar, saya curiga kamu budek orangnya. Apakah kamu bisa mendengar saya? Kalau kamu boleh, bisa mendengar saya nggak? Kalau enggak, boleh bertanya, boleh. Tapi kita selesaikan dulu. Ada satu tema tadi yang menggantung. Tema kita tadi itu mengenai bagaimana. Tema mengenai bagaimana Allah menyuruh orang sholat 50 kali sehari. Waktu Allah menyuruh sholat 50 kali sehari itu apakah dia bercanda atau serius? Mikir nggak dia waktu dia nyuruh orang sholat 50 kali sehari? Kau yang bertanya ini. Ya, tidur di bawah sana. Ya, kamu tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Ayo, silakan. Budak itu orangnya. Kita ngomong apa aja nanti jawabannya boleh bertanya. Nah, gitu terus jawabannya. Boleh. Makanya saya bilang nih tanya, jawab. Kamu setiap naik ke sini tanya 10 kali tanya. Kamu nggak pernah ditanya sekalipun. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Iyaswat Sirait. Laswat atau Iyaswat ini? Ya, Laswat Sirait, silakan nyalakan kamera Bang. Muslim atau Kristen Bang? Laswat Sirait. Ya, Islam atau Kristen Bang? Silakan nyalakan kamera dulu. Oke. Ya, Islam atau Kristen Bang? Kalau ditanya tentang Islam, berat rasa saya Islam karena Islam itu memang dari KTP Islam. KTP Islam. Namun dikata Islam ini berat memikulnya Sebentar Bang, kita konfirmasi dulu karena abang ini sedikit Bang. Belum bisa saya pastikan saya itu Islam. Oke, tenang dulu. Saya nggak tanya itunya. Gini, untuk membuktikan bahwa Anda betul-betul seorang Islam di KTP Islam, bisa nggak Anda bacakan satu ayat pendek di dalam Al-Quran? Coba. Tentang ayat pendek, begini, Bismillah itu kan ayat pendek. Ya, dilanjutin Bang. Ya kan? Nah, Bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Itu Bismillah atas nama Allah, itu berat Ar-Rahman-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apakah sudah kita lakukan? Makanya tentang Bismillah membaca itu atas nama Allah, ngeri Jadi bisa saya katakan belum saya Islam. Oke, berarti Anda belum jadi orang Islam. Sekarang jadi orang apa kalau gitu? Ya, masih mencari. Memang Islam itu kan agama keyakinan itu tradisi itu kan seperti adat kan gitu, kebudayaan. Islam itu berserah diri, pasrah.
Oke. Semua Jadi Anda merasa Anda tidak menjalankan agama Islam? Masalah menyalahkan agama Islam. Menjalankan. Tunggu dulu, Dis. Islam itu semua hamba yang ditiupkan ruh yang Al-Qudus, apabila menyerahkan berserah diri, itu mereka Islam. Hamba itu Islam. Karena semuanya ini Isra. Oke. Sekarang saya tanya, menurut Anda kerikil-kerikil itu Islam nggak? Kerikil-kerikil. Kerikil yang mana? Kata Muhammad, kerikil-kerikil itu bertasbih memuji Allah. Kerikil-kerikil. Tahu kerikil nggak? Kerikil. Kalau kerikil itu kan batu. Iya, menurut Muhammad, kerikil-kerikil itu mereka bertasbih memuji Allah. Mereka Islam. Masalahnya ini Muhammad yang mana? Muhammad yang jasad? Apakah Muhammad yang penuh dengan cahaya? Kalau menurut Ustadz, itu kucing pun Islam. Kucing Islam, ayam Islam. Semuanya Islam itu. Menurut Ustadz, gimana? Semuanya itu apabila hamba yang ditiupkan ruh Al-Qudus, apabila pasrah menyerahkan diri, berserah diri. Laswat Sirait, saya tanya dulu. Menurut Anda, Anda belum menganggap diri Anda sebagai seorang Muslim. Karena apa? Karena Anda belum mampu menjalankan agama itu. Karena Anda masih belum orang yang belum pasrah, belum berserah diri. Itu kan menurut Anda kan? Iya, karena kan gini. Kalau ada melekat keakuan, keegoan, ambisi, keakuan kita, merasa diri kita. Sebab hamba-hamba ini diadakan oleh yang ada. Apabila masih melekat keakuan, keegoan, ya ini semua saya sendiri mengatakan saya ini mayat hidup yang berjalan, bangkai yang berjalan. Oke. Karena jadi menurut Anda kucing. Oke, menurut Anda kucing yang lebih Islam daripada Anda? Iya. Makanya benar saya bilang, tenang gantian dulu. Makanya benar saya bilang nih, perhatikan. Itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Perhatikan. Ya. Jangan sampai kucing itu dimurtadkan. Ustaz ada aja. Memangnya kucing itu Islam apa? Oh Islam. Islam, kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Kayaknya baca Quran. Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo alaihi al adzab faman yuhinillahu fama lahu min. Intinya, menurut Bapak Ustadz Bernard Nababan, sesungguhnya kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dan Anda yang manusia, Anda malah bukan Islam. Makanya saya bilang, Bang, jangan ikut kelompok hewan. Ya Bang ya? Saya cuma pesan kepada Anda, gunakanlah akal sehat Anda. Mohon maaf ya Bang ya, karena menurut Ustadz tadi, sesuai dengan pendapatnya, bahwa Islam hanyalah dipeluk oleh sapi dan juga kucing. Seperti itu Bang ya? Oke, ya, jangan panjang-panjang lah. Itu dulu Anda dalami. Aduh, susah. Nanti dibilang begitu katanya penistaan agama. Padahal yang ngomong itu adalah Ustadz sendiri. Kambing itu Islam, kucing itu Islam. Gimana? Tuh. Oke, kita kasih naik ada Pak Dusun. Ya, silakan Pak Dusun. Apakah Anda seorang Muslim, Pak Dusun? Alhamdulillah. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Pak Dusun. Jangan membisukan diri, Pak Dusun. Kalau sudah takut, jangan di sini. Oke, baiklah ya, kita turunkan ya. Kita kasih naik ada Sophia. Aduh, silakan Sophia. Ya, Sophia, apakah Anda ini seorang Muslim? Muslim kan, Dewi? Boris Roy Ganda. Halo, Bang. Boris Roy Ganda. Iya, halo, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Ya, Bang. Maaf, Bang ya. Ya, silakan. Kristen saya, Bang. Sorry, Bang. Iya, kenapa Anda mengajukan permintaan naik, Bang? Ya, apakah Bang, ada sesuatu yang mau... Ya, buka dulu kameranya, Bang. Kamera buka dulu baru ngomong, Bang. Di sini dilarang ngomong kalau kameranya tidak terbuka, Bang. Silakan. Dulu, Bang.
Apakah abang mau menyampaikan sesuatu yang penting? Kabur kan? Oke, kita kasih naik ada Rifan Ani. Ya, Rifan Ani, selamat malam. Selamat malam, Bos. Ya, silakan nyalakan kamera Rifan Ani. Muslim atau Kristen? Belum bisa, Bosku. Sebentar. Oh iya, Anda pakai akun pakai akun yang ya, yang sudah lama. Teman-teman, kalau kalian mau naik ke sini, jangan kalian itu pakai akun yang baru dibikin. Pakailah akun yang sudah lama, yang asli, begitu ya. Tuan Muda. Silakan Tuan Muda, nyalakan kamera Anda. Muslim, Bang? Oke, kabur lagi. Kita kasih naik ada Ayu. Ayu 11342. Ya, selamat malam Ayu. Ya, selamat malam Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera. Nggak bisa itu Bang, masih akun baru Bang. Oh iya, saya turunkan lagi. Nampaknya teman-teman ini nggak denger ya. Teman-teman, saya harus bilang berapa kali. Kalau kalian punya akun, tidak bisa open kamera, jangan naik. Karena percuma juga, pasti saya turunkan. Ya teman-teman ya, karena apa? Karena wajib nyala kamera. Itu loh. Kalau kesini itu kamera wajib nyala, ya. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya. Firman Syah Channel, ya kan? Ya, Firman Syah Channel. Apakah Anda seorang Muslim, Firman Syah Channel? Firman Syah? Gue diundang, Pak. Bukan diundang, Bang. Abang yang ngajukan permintaan naik, makanya saya naikkan. Silakan, Firman Syah. Anda Muslim? Macet lagi. Oke, mungkin di sesi-sesi terakhir ini mungkin ada yang Kristen juga mau naik, silakan. Ya, di akhir-akhir acara ini kita ngobrol-ngobrol, mungkin kita bikin ulasan-ulasan dulu. Ya, silakan. Silakan, yang Kristen kalau mau naik sudah boleh naik. Kalau mau cerita-cerita boleh. Sekarang udah boleh ya. Kita kasih naik ada Tommy ya, Tommy. Silakan Bang Tommy. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Silakan Bang Tommy nyalakan kamera dulu Bang. Ya, sebentar ya. Ya. Salam kenal semuanya. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru buat semuanya. Saya mau mengucapkan saya terlahir dari Muslim dan kebetulan saya juga merayakan Natal. Oh. Nah, karena saya juga tinggal di luar negeri. Saya mau mengucapkan itu aja. Saya nggak ada perdebatan, tidak apa-apa. Saya hanya ingin semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kalian dilindungi, diberkati semuanya. Itu aja, nggak ada lagi. Tapi Bang Tommy Muslim? Alhamdulillah Muslim. Tapi Bang Tommy senang nonton channel ini ya? Ya biasalah gini. Semua agama mengajarkan kebaikan, entah itu Muslim, entah semua itu kebaikan, tidak ada istilah kata kejelekan di ada agama seperti itu. Saya juga suka senang ya, semuanya ada pro dan kontranya, itu aja lah. Oke. Tapi begini Bang, kalau Abang bilang semua agama mengajarkan kebaikan, itu sebenarnya statement yang tidak tepat. Gini. Ya. Kalau misalnya semua agama itu mengajarkan kebaikan, artinya Senin Kristen, Selasa Islam, Rabu Hindu, Jumat Konghucu. Karena semua mengajarkan kebaikan. Tetapi Bang, tidak semua Bang. Contoh, tadi kita membahas mengenai ajaran agama Islam itu boleh berdusta. Sedangkan di dalam logika, menurut akal sehat kita lah Bang, suami istri itu dalam agama Islam itu boleh saling berdusta, boleh berbohong satu sama lain. Apakah itu baik gitu? Bang? Siapa yang bilang gitu boleh? Ya Muhammad lah. Saya belum tahu itu, Pak. Belum tahu itu. Ya, saya sebelum tinggi, belum sampai sana ilmu saya. Ya, saya kan hanya orang biasa, Pak. Saya kan hanya
mengikuti ajaran yang nggak begitu tinggi. Makanya kalau saya terlalu tinggi nanti saya takut jatuh seperti itu. Ya, itulah makanya saya takutin itu aja. Ya, makanya Bang, saya sering bercanda mengatakan pantesan masih Islam. Ya itu Bang. Gini Bang. Ya. Dan ini kepada para penonton ya, teman-teman sekalian, karena kalau saya kerjakan ini seorang diri, itu pasti saya nggak sanggup karena tangan saya cuma 2. Artinya gini, banyak video-video saya itu di momen-momen penting begitu. Ketika saya mengatakan bahwa dalam ajaran agama Islam boleh berdusta dalam 3 hal dan segala macam. Itu teman-teman potong, kemudian teman-teman bagikan, upload begitu. Supaya apa? Supaya orang-orang seperti Bang Tommy ini menonton. Buktinya masih ada orang yang belum tahu info ini bahwa dalam ajaran Islam itu memang boleh berbohong suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya demi kebaikan rumah tangga begitu. Ya. Tapi saya berpegangan selama saya beristri itu saya nggak mau itu berdusta itu tidak baik. Karena apa? Karena kalau berdusta sama sudah berkeluarga itu rezeki kita nggak punya. Saya sangat setuju dengan Anda, tetapi sayangnya bukan itu yang diajarkan Muhammad. Nah itu, tapi sudah ya mungkin ya kita tidak tahu apa yang potongan orang bilang seperti apa ini itu. Jadi ya intinya setiap orang berpegang teguh kalau sudah menikah jangan berbohong. Nah itu aja pegangannya. Kalau mau nah itu aja. Kalau niatnya mau berbohong buat apa berumah tangga kan seperti itu kan? Betul sekali Bang Tommy. Betul Bang Tommy. Tapi yang saya sayangkan Islam itu bukan apa kata Bang Tommy, tetapi Islam itu adalah apa kata Muhammad. Dan perkataan Muhammad dengan perkataan Bang Tommy itu saling bergontok-gontokan. Itulah namanya. Nah ya seperti itulah setiap agama punya hadis masing-masing seperti itu ya. Mari yang baik kita ikuti, yang jelek kita buang, itu aja. Entah itu yang mana terserah. Mau yang berarti Abang setuju ya? Berarti Abang setuju bahwa di dalam ajaran agama Islam itu ada yang jelek-jelek dan harus dibuang ya? Yang Kristen seperti itu. Kalau Kristen nggak ada yang jelek dibuang. Ya maksudnya kan seperti, kan dengar Bang, dengar. Yang jelek kita harus buang, yang kita ikuti, kan seperti itu kan. Ya, masalahnya aja, kan seperti itu. Masalahnya begini Bang, masalahnya Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan yang jelek-jelek begitu. Nah, bener kata Abang, Yesus tidak mengajarkan jelek-jelek, tapi kebanyakan manusianya yang berubah sendiri Bang, karena hasutan setan. Kristen itu artinya mengikut Yesus, bukan orang-orang yang KTP-nya beragama Kristen. Nampaknya ngerti. Nampaknya kita salah. Kita nggak satu frekuensi nih ngobrolnya Bang. Jadi satu ke sana, satu ke sini gitu Bang. Iya benar Abang. Abang harus bisa begini Bang. Abang itu harus bisa membedakan apa yang diajarkan Yesus dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berKTP Kristen. Terus itu Abang harus bisa bedakan. Makanya Abang harus bisa membedakan sesuatu dengan baik supaya kita diskusinya nyambung gitu Bang. Iya benar. Ya saya nyambung. Tapi kan benar kata Abang. Kan setiap agama itu semua mengajarkan kebaikan, kan seperti itu kan? Barusan tadi saya bilang tidak, Bang. Oh tidak. Oke lah. Kita lanjut dulu pada yang lain ya, Bang ya. Oke, siap, Bang. Oke. Sehat selalu. Terima kasih Bang Tommy. Sehat selalu juga Bang Tommy. Lancar rezeki. Terima kasih Bang ya. Kadang-kadang kalau kita ngobrol nggak satu frekuensi itu susah juga ya teman-teman ya. Satu ngomong ke sini, satu ngomong ke sana. Oke. Saya tidak setuju ya dengan pernyataan bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan. Itu statement yang menyesatkan. Tidak benar itu. Tetapi kalau dikatakan misalnya sebentar saya kasih naik ini. Kok macet ya dia ya? Oke, nampaknya udah meninggalkan acara ini dia. Oh, masih di sini Mika. Queen. Oke, silakan Queen. Sorry ya teman-temannya, saya agak pilek. Ya, Queen, silakan nyalakan kamera Queen. Halo Queen. Queen. Bukan. Oke, baik kita turunkan ya. Kita turunkan. Kita bersihkan dulu saja ya teman-teman. Ini banyak yang mengajukan permintaan naik, tapi ada 118 orang ini yang mengajukan permintaan naik. Tapi kebanyakan sudah ditinggalkan. Hi. What's your name? Brittany. Liberate. Little bit. Liberate. Where are you from, Liberate? The USA. Where are you from? USA, California. Actually? Sure. Where you at? USA. Where USA? We're in California. California? Where in California? I'm in California too. Yeah, me too. Yeah, me too. We're in San Diego.
Oh, San Diego. So near from here. It's 3 hours far away. Okay, period. Why, are you gonna come visit? Visit you? Visit you? For what? Drinking party. Drinking party? Oh, I don't drink. I just drink this. What? Water. Just water. Just water? Just water. I don't drink. Wait, why do you have sunglasses on inside? Sunglasses one? Yeah. No, I'm just using one sunglass. But why do you have the sunglass? Because apa ya? Oh. To be handsome. But you're already handsome. Am I handsome? Really? Yeah. Sissy, you can't put your socks in the sink. They go in the washer. Oh, so how's the California life? Very Good. beautiful, It's good very enough. sunny, very hot. It's very cold Very right now. cold. Oh. I'm in Riverside. Riverside? Yeah, I'm Riverside. Oh, nice. How many people watch there? How many people what? Watching? 70. 70. You know how many people watching here? 12,000. 12,000. You wanna be famous? No. I don't want to be famous. I want to be rich. You wanna be rich? Okay. Everybody wants to be rich. Yes. Knuckles. So, how old are you? 39. Awesome. How old are you? Guess. 30? That's crazy. No. I look old? 25? No, 23. 20? Really? 23? Oh my god. I look old? It's I these don't know. kids. I had Because- 2 kids. They Oh, age 2 me. kids. Where's your husband? He's at work. It's not my Oh, it's husband. work. He's my boyfriend. Oh, your boyfriend. I don't want to get married Why? because I don't want to get married to get a divorce. Everybody that I know has got. Are you Christian by any chance? Christian? Yeah. You're Christian. Oh, okay. Same- Yeah. Me too. Period. You go to church? Yeah, I go to church every Sunday. And Wednesday? Every Sunday. Oh, nice. I go every Wednesday too for the kids camp. Okay. But yeah, so how is the Indonesia life, bro? How do you know I'm from Indonesia? I know everything. Oh, I'm a you do? sidekick. Oh yeah. I'm your little sidekick. You know? Because of what? Because the language? Yeah, you're not USA people don't talk like this. And if you live in California, you weren't born here. You came here. You know what I'm saying? I wasn't born here. Okay. Exactly. So where are you from? Originally, not where do you live? I'm from Indonesia, so now I live in Riverside County. Nice. I live in Beaumont. You know Beaumont? I don't. Oh. Beaumont? Yeah, I Beaumont. Beaumont. Beaumont, California. Oh, you want a PK? You can try. Let's do it. That's 12K people. Okay, let's go. We're gonna get our ads picked. So liberate. So because the purpose of making TikTok, of making dialogue like this in TikTok is I'm spreading the words of God, because I believe that there are a lot of people they have to hear the words of God. So in order to make a better life. So what do you think about that? Do you think people have to believe in God, or what do you think about that? I mean, people, they have their own preferences, but I believe that everybody should believe there is a higher power, yes, because who made all of this? You know what I'm saying? But I believe you should believe there's something up there, whether, I don't know. I mean, that's your preference, but I believe what you're doing is awesome, yes, and that you're spreading the word. Everybody should be trying to do that. Yeah, because there are a lot of people deny there's something up there, right? So they think that, so everything, just boom. They don't believe that nothingness can create something, right? Yes. Okay. Yeah. You're literally beating me off from roses. Oh my God, look at his score. Wait, so how long have you been on here? Let me hit that.
In here, what do you mean? In TikTok? Yeah, TikTok. You're only following 1 year. 1 year. I have almost 1 million. One. I don't know, million or billion. I don't know in the United States saying one with a 6 digit. Million or billion? Oh, million. Yeah, I have almost 1 million followers. So how many followers do you have? Only 18,000. 18,000. Okay. Yeah. I'm a small creator, but you're. Yeah, I'm a content creator actually. What do you do? The word, Just the gospel, right? just spreading gospel, and I believe by spreading gospel, I believe that God will provide me everything. Yes, yes. I believe that too. Yeah, because I don't want to say this, but this is like a miracle to me. There are so many people in California. They struggle to buy a house, and they have to wait for 20 to 30 years to buy a house, to own a house. But it's a miracle to me, so I can buy one house cash, one house cash in only 1 year. That's crazy. That's crazy. That's crazy. I think that's God. Very, very good to me. High five. You buy 5? No, high five. Oh. I'm proud of you, friend. I'm proud of you. When I just bought this house, there was someone came to me and he said to me, he offered me like a battery for a solar panel, and he asked me about this house, and I said, so I bought this cash though, and he said, what the? Yeah, nowadays people like don't have cash, like they don't know. Yeah. I know that. Only just only just people can do it, right? So this is a miracle to me, and it's just kindness of God to me. Well, I'm happy for you, friend. Just keep doing what you're doing, and hopefully you just keep blessing other people, Yeah. That's crazy. That you pay cash? Yeah, pay cash. Hey! Hey. I'll probably never have that much cash. Hopefully it's your soulmate. Wonderful. Funny. So, it's like impossible to me, but, God provides me everything. That's amazing. Amazing. Awesome. You have to people need to rely and like know in their head that there's somebody down there watching and that's going to bless them. A lot of people don't understand that God has always got you. He just puts you through some battles to see how strong you are. You know what I'm saying? But in the end, he puts his strongest soldiers through the toughest battles. So he's got you. He just is seeing how strong you are and trying to let you know that, hey, the DVIL's on this side whispering in your ear. You know what I'm saying? He's still coming for you, because a lot of times throughout my day, I'm like, bro, like that was the DEVIL trying to get to me, and I had to brush it off because God's in my ear. Hey, you got to do better. You got to do this. You got to do that. You know what I'm saying? So I believe God puts stuff in people's life for a reason. You know what I'm saying? Everything happens for a reason. Yes. Amen. I agree. Amen. Amen. Okay, Libri, I have to talk with my friends again. See you. It was Bye, nice. have a to great talk. day. Have a great day too. Thank you. Thanks, you too. Thank you. Ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Papi Juhar Silitonga. Silitonga. Ya, silakan Juhar Silitonga. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Ya, Bang. Silakan, Bang. Selamat malam, Bang Edis. Selamat malam juga, Bang. Silakan, Bang. Terima kasih, Bang Maikan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga, Bang. Saya yang pernah komen sama Bang, yang melalui PN, melalui WA, tentang bom-bom dan tentang siapa kemarin? Siapa? Bukan. Yang pernah saya berikan masukan, kita anak-anak Yesus itu pembawa damai. Jadi saya salut melihat Abang Edis, Abang tidak ada dendam, Abang bisa menjadi pembawa damai, bahkan mendamaikan hati Abang untuk menerima segala kritik. Dan saya bangga, Bang, memang talenta Abang dari Tuhan Yesus benar ada bahwa Tuhan memakai Abang sebagai penginjil, ya. Jadi saya hanya
salam kenal sama abang, dan sayalah yang komen sama abang itu melalui WA kemarin untuk berdamai dengan Rudi. Kalau abang ingat itu, abang ingat, dan nomor abang juga saya dapat dari Rudi. Dan Rudi juga saya komen, saya WA sama beliau, dan sama Bom juga saya komen beliau. Artinya apapun ceritanya kekristenan itu, kalau kita tidak menjadi pembawa damai, itu tidak berhak menjadi anak Allah sesuai dengan. Saya setuju, Bang. Saya setuju bahwa kita harus membawa damai, Bang. Betul, Bang. Cuman masalahnya dari pihak sana itu loh, Bang. Betul. Kalau saya kan seperti abang lihat, saya bahasnya juga nggak ya mungkin bisa diseling-selingan saja nggak. Tapi kalau Rudi Iskariot kan, nah saya bilang Rudi Iskariot lagi kan, dia kan tiap hari membahas saya. Saya juga dibilang anti-anti abang loh. Saya dibilang anti-anti abang, saya dibilang anjing-anjingnya. Tapi saya coba berusaha untuk menjadi pembawa damai. Karena apa? Memang beda dari abang tidak teologi, saya pun tidak teologi, tapi saya oleh karena penderitaan, oleh karena penyakit, saya udah terima mujizat, ya, penyakit yang saya bukan main, saya divonis dan saya sembuh oleh karena mujizat dengan cara hanya membaca Alkitab sampai berulang-ulang sampai 9 kali bahkan 10 kali mujizat itu ada. Jadi memang pemahaman kita dengan orang yang teologi beda, Bang, beda. Jadi saya paham dengan abang bahwa tentang Yesus yang disalibkan, sepaham. Tapi saya sudah pernah dimusuhi oleh teman-teman Kristen yang tidak sepaham dengan pemahaman abang itu tadi. Sebelum saya dengar abang, saya sudah sepaham bahwa Bapa itu memiliki segalanya, yang hitam, yang hitam, yang putih, yang semua miliknya, segala yang ada. Tetapi Yesus itu adalah kebenaran. Yesus itu adalah terang. Nah, itu bedanya. Jadi pengikut Yesus adalah harus benar dan terang. Karena Bapak itu memiliki semua diciptakan. Itu pemahaman saya, Bang. Baik. Intinya sudah saya terima, Bang. Kalau saya sendiri ya, Bang ya. Saya itu malah ingin itu semua para apologet Kristen ini bersatu, Bang. Bersatu, betul. Ada satu naungan khusus. Makanya sebenarnya, Bang, saya itu pengen gitu, Bang. Kita itu punya satu visi dan misi yang sama begitu. Kalaupun misalnya kita berbeda, itu tidak menjadikan kita itu debat yang tidak berujung dan saling terus-menerus saling kontra terus-menerus yang tidak berujung begitu. Nah, itu sudah saya coba untuk saya diskusikan, tetapi dari pihak sana selalu begitu, Bang. Ya mau gimana? Kalau saya intinya saya lakukan saja apa yang saya kerjakan seperti ini gitu, Bang. Jadi saran abang bagus dan sudah saya terima, tinggal yang dari pihak sana saja, Bang, gitu. Oke, gitu aja, Bang ya. Sekali lagi mau saya katakan, syarat menjadi anak Allah adalah Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita Kristen tidak bisa didamaikan, bagaimana menjadi pendamai? Terima kasih, Bang Edis. Salam. Sama-sama, Bang. Salam. Sama-sama. Saya turunkan ya. Oke. Iya. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir, teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti Sang Baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan Sang Baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok
Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz, bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terengah-engah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti.
Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, Dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.